Alamin. Mudah-mudahan orang tua kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahkan rezekinya, hasilkan maksud dan tujuannya. Juga yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, Sohibul Bait Bapak Armin Aswan ataupun Bos Jojo. Mudah-mudahan tempat ini yang kita jadikan majelis ta'lim, yang kita jadikan majelis aurat dan zikir serta majelis ratib, mudah-mudahan dituruni rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tempat ini dijadikan tempat usaha, mudah-mudahan usahanya dilancarkan, diberkahkan, segala halangan rintangan yang hasud, yang zalim, baik kepada Bos Jojo ataupun kepada usahanya, kepada tempat ini, baik dari golongan jin, setan, manusia yang datang dari berbagai arah, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pengatur acara sekaligus DKM Musola Al-Kahfi Akhidal Kiram Ustadz Haji Abbas, juga DKM Masjid Jamin Nurul Iman Bapak Budi Ridwan, para tokoh muda Bapak Ahmad Oge, Bapak Bahtiar Danton, Bapak Yasir, Bapak Ustadz Malik, Bapak Muslim, Bapak Susanin, dan yang lain-lainnya. Mohon maaf tidak disebutkan. Wabil khusus guru kita Ustadz Syahid, alhamdulillah pada malam hari ini berkesempatan hadir di lingkungan kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan untuk kita, membawa keberkahan untuk Sohibul Bait. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah hasilkan maksud dan tujuannya, serta Allah tambah-tambah lagi kesabarannya dan ditambah-tambah lagi istiqomahnya. Jamaah Ratibin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang Bapak RT Sohibul Wilayah. Alhamdulillah hari ini kita keturunan rahmat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah dengan rangkaian nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan rutinitas kita, menjalankan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk ibadah yaitu menuntut ilmu dan membaca kalimat thayyibah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan, kealpaan mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda alam Sayyidil Awwalin wal Akhirin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Ratibin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita lanjutkan pengajian kita minggu yang lalu, masih terkait dengan rukun-rukun salat. Rukun salat yang selanjutnya ataupun yang ke-10, Ar-Ruknul Ashiru bermula ini adalah rukun salat yang ke-10, Al-Qu'udu fit Tasyahudil Akhiri, yaitu duduk pada tasyahud akhir.
Kalau rukun yang kesembilannya kemarin membaca tasyahud akhir ataupun yang dikenal membaca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah sampai situ tahiyatnya, Mbak. Sedangkan duduknya juga termasuk rukun dari sholat. Fa'in ajaza an qira'atit tasyahudi, maka apabila tidak mampu, ajaza ini artinya apes, lemah, tidak mampu dari membaca tasyahud, mungkin karena tidak hafal, tidak pernah belajar. Bagaimana duduknya? Apakah masih wajib? Wajib, maka wajib alaihi kepada siman yang tidak mampu membaca tasyahud opo al-qu'udu, duduk biqadrihi dengan seukuran membaca tasyahud. Jadi walaupun kita tidak bisa, tidak hafal baca tahiyat, baca doa tasyahud, maka duduknya itu dihitung wajib. Sampai kapan? Ya kira-kira kita selesai baca tasyahud. Ar-ruknul hadiyah asyara, bermula ini adalah rukun yang ke-11. As-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di mana baca salawatnya? Ini di dalam tasyahud. Jadi dilanjutkan tuh tadi, setelah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lanjutkan Allahumma salli ala sayyidina. Itu sampai situ. Wa syurutuha, bermula syarat-syarat membaca salawat kepada Nabi. Nafsu syurutit tasyahudil akhiri, yaitu zatiyah syarat-syarat tasyahud akhir. Kemarin baca tasyahud akhir ada berapa syaratnya? Ada 9. Nah, baca salawat juga sama, zatiyahnya syarat-syaratnya itu sama dengan tasyahud akhir. Wa aqalluha, dan bermula paling sedikit baca salawat Allahumma salli ala Muhammad. Ya, jadi setelah at-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina, enggak usah seperti Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Kalau hitung-hitung cukup. Sah. Ini sering dipraktekkan kalau sholat terawih. Ngarah cepet. Ya, ngarah cepet. Kadang-kadang kalau misal imamnya lama malah digerenteng. Ya makanya imam juga harus tahu ilmunya. Ya kalau silahkan cepat juga, asal tidak mengurangi hakikat sholat itu sendiri. Artinya rukun-rukun sholat itu tidak dirubah dan tidak dikurangi. Silahkan cepat juga. Baca Fatihahnya satu nafas silahkan, asal hak suratul Fatihah itu dilaksanakan. Harokatnya, urutannya jangan sampai balelo. Itu ya, masalah cepat atau lambat ya tinggal terserah masing-masing. Ya kalau lambat terus kemudian makhrajul hurufnya tidak tepat, itu kan baik. Cepat makhrajul hurufnya tepat dan tidak mengurangi tasdid dalam surat Fatihah, itu lebih baik. Lambat daripada lambat tapi bacanya tidak karuan, udah mau lama digerentengin
Udah digerendengin, hasilnya tidak memuaskan. Yaitu makanya dibutuhkan ilmunya. Wa akmaluha, dan bermula paling sempurnanya membaca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Belum pernah kayaknya kita amalin ini ya. Kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qala kasirun minal a'immati, dan telah berkata kebanyakan daripada imam-imam, wa yusannu, dan disunatkan opo lafdus siyadati, mengucapkan lafaz sayyidina. Apa alasannya? Muro'atan lil adabi ma'ahu, karena menjaga etika kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh-boleh saja Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, cuma takutnya Muhammadnya Muhammad tukang oncom. Ya, makanya untuk membedakan dengan Muhammad yang lainnya didatangkan Sayyidina sebagai penghormatan. Ya, sebagai penghormatan. Ya, kadang-kadang manusia juga kalau misalkan tidak disebut hajinya suka nyerem. Gelarnya udah ustad, begitu dipanggil namanya bukannya kagak disebut ustadnya suka melotot. Apalagi ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau ada orang yang membid'ahkan membaca Sayyidina, yaitu orang yang kurang adab. Jadi memang golongan-golongan mereka ini tidak mengenal adab, tidak mengenal adab. Masuk ke kampung orang juga selonong buat tanpa permisi. Jadi dalam ibadahnya itu seperti itu. Ya, tidak mengenal adab. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi kama baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sunnahnya sampai sekian. Wajibnya baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Cukup sampai situ juga. Sah tasyahudnya dan sah salatnya. Kalau ngitung sah. Ya, kalau ngitung sah. Kan biasanya kalau kita dagang, selain modalnya balik, untungnya juga pengen lebih gede. Dagang lemari modalnya 100.000, dijual 150, ada yang nawar kan 140 kan, ya belum dapat tuh, belum dapat, udah punya berapa? 40, pengen jadi pengen 150, jadi sama ibadah juga seperti itu. Cukup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga, tapi kan kita pengen lebih gede lagi pahalanya. Ya, lanjutinlah minimal sampai innaka Hamidum Majid. Tapi untuk imam nih harus menjadi catatan. Ya, untuk imam tidak disunatkan baca doa tasyahud akhir sampai beres. Kan setelah innaka Hamidum Majid terus ada doanya ya. Apa awalnya? Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu. Ini untuk imam hukumnya tafsir. Artinya hukumnya tafsir bisa menjadi sunat, bisa menjadi haram. Bisa menjadi sunat apabila makmum di belakang redho, ikhlas, imamnya lama baca tasyahud akhir. Tapi kalau makmumnya ngegendeng di belakang karena mungkin buru-buru dia mau usaha, mau berangkat dan dia bayarnya cukuplah sampai innaka Hamidum Majid. Itu pahalanya gede. Ya, makanya kalau jadi imam harus tahu sikon dan harus tahu penumpang. Kalau rumahnya penumpangnya yang kurang doyan ibadah ataupun yang kagak resep lama-lama ibadahnya, ya cepetin aja. Ya cepetin aja. Tapi hak-haknya itu, hak-hak sholatnya itu harus kita penuhi.
Artinya rukun-rukun itu harus kita penuhi, itu aja. Ya. Itulah yang disebut dengan orang yang pengertian itu seperti dia. Jadi jangan mentang-mentang hafal surah Abasa yang dibaca surah Abasa, sedangkan makmumnya udah pengen buru-buru berangkat. Apalagi ada yang makmumnya sakit ya payah, sampai payah nahan mulus gara-gara imamnya baca surah Abasa. Ya udahlah, yang belum ada ya bukannya nggak hafal, silakan. Ya silakan. Tapi kalau untuk meningkatkan kualitas ibadahnya ya silakan saja. Tapi kalau untuk umum, ya halayak umum, kalau bisa mah yang standar aja lah. Kul ya nggak apa-apa itu ya. Bahkan lebih utama itu daripada baca surah Yasin tidak amat, mendingan baca Inna A'tainaka Khotam sampai terakhir. Lebih utama itu. Jadi rukun rukun sholat yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian rukun tsani asyara bermula ini adalah rukun yang ke-12, assalamu, yaitu mengucap salam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma hdina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilati bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadrana ويسر أمرنا ويصح صدرنا يا من هو كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف ألف لام ميم ألف لام ميم قاف ألف لام ميم را حاميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسر هيبته وقدرته وبسر جبروت وعظمته اجعلنا من عبادك المتقين ولطاعتك المحبين وقضي الله جميع حاجاتنا وارفع الله عنا شر الحاسدين والظالمين من الجن والإنس والشياطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا فرد يا ود يا حد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سليم إليه أسند يا من لم يلد ولم يولد نسألك يا الله أن ترزقنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا كثيرا حلالا من غير تعب ولا مشقة ولا نصب ولا ضير إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إنا نسألك بحق هذه الآيات الشريفة المباركة أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. رب نجنا من القوم الظالمين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ثم بكم عمي فهم لا يفقهون. ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. ثم بكم عمي فهم لا يبصرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ببركة شيخ جعفر الصادق وببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وقنا يا مانع يا نافع بآياتك وأسمائك وكلماتك شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغوا علينا أخذته غاشية من عذاب الله ونجنا يا مذل يا منتقم من عبيدك الظالمين من عبيدك الظالمين من عبيدك الظالمين الباغين علينا وأعوانهم فإن هم لنا أحد منهم بسوء خذله يا رحيم يا رحيم يا رحيم نسألك بحرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وأجرا كبيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.